Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan MSC Provinsi Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Pastor Antoni de Mello pernah menceritakan tentang sang guru yang menjelaskan makna agama kepada murid-muridnya. Agama itu adalah seperti jari yang menunjuk pada sesuatu. Masalahnya, para penganut agama kebanyakan lebih fokus pada jari daripada apa yang ditunjuk oleh jari tersebut. Agama dan aturannya sebenarnya hanyalah petunjuk kepada sesuatu yang memang masih misteri, yaitu Allah sendiri. Tapi penganut agama sibuk mengamati jari yang menunjuk dan lupa memandang apa yang ditunjuk oleh jari itu. Sebagian malah asik mengisap jari, dan sebagian lagi memakai jari untuk mengucek-ngucek mata, sehingga nurani mereka dibutakan oleh agama. Kita sering lupa memandang Tuhan dan sibuk menjalankan aturan agama demi menuai pujian atau agar kita tidak dikatakan kafir. Dalam Injil, Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang fanatik menjalankan Taurat. Orang Yahudi menganggap kehadiran Yesus dan ajaran-ajarannya mengancam keberadaan hukum Taurat yang mereka sanjung itu. Taurat bagi orang Yahudi adalah pengajaran hukum-hukum, aturan-aturan yang terdapat dalam 5 kitab pertama Alkitab. Memang jumlahnya ganjil, yaitu 613 butir hukum, dan terdiri dari 365 larangan dan 248 aturan mengenai keharusan ini dan itu. Dengan tegas Yesus dalam Injil mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang menjadi kebanggaan orang Yahudi itu. Yesus justru mau menggenapinya. Tentu bukan karena jumlah hukumnya ganjil, yaitu 613, dan Yesus datang mau membuatnya genap menjadi 614. Namun cara menghayati hukum Taurat oleh orang Yahudi yang masih ganjil, sehingga Yesus merasa perlu menyempurnakannya. Ada 2 arah melaksanakan hukum Taurat. Yang pertama ialah berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi apa yang dilarang dengan seteliti-telitinya, seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada masa Yesus. Mereka mengukur keberhasilan hidup beragama dengan ketelitian melaksanakan semua aturan Taurat. Arah yang kedua ialah menerima hukum Taurat dan mempercayainya sebagai cara mendengarkan Allah yang sedang bersabda melalui hukum itu. Sehingga melaksanakan hukum itu hendaknya semakin mendekatkan manusia dengan Tuhan atau dengan Allah dan ciptaannya. Dengan kata lain, manusia yang menghayati hukum Taurat akan semakin mencintai Allah dan sesamanya. Yesus tidak mengatakan bahwa orang Yahudi salah total dalam melaksanakan hukum Taurat. Bagi Yesus, praktek kesalehan beragama itu wajar dan perlu. Tetapi perlu juga menghayati Taurat sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah yang bersabda lewat hukum itu. Dan inilah yang persis dilupakan oleh orang Yahudi kebanyakan. Yesus menambahkan bahwa barang siapa yang bisa melaksanakan hukum Taurat dengan baik dan benar itu, menghayatinya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh surga. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita merasa bangga kalau kita sudah mampu masuk gereja setiap hari, atau doa setiap hari, atau kalau kita sudah mampu melaksanakan 10 perintah Allah dengan setia dan 5 perintah gereja, hafal mati dan melaksanakannya, kita sudah merasa bangga. Atau ada orang yang sudah merasa puas kalau dia sudah bisa berpuasa 40 hari, dan tak jarang dia juga meremehkan atau mengejek, atau orang Manado bilang menyonyere orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Ada kelompok dalam gereja Katolik yang merasa diri lebih benar daripada kelompok lain dalam gereja. Saudaraku, kalau seandainya penghayatan keagamaan kita masih sampai pada taraf demikian, maka kita sama dengan orang beragama yang hanya fokus memandang jari saja dan lupa memandang apa yang ditunjuk oleh jari sendiri. Jari itu yaitu Allah sendiri. Beragama harusnya semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan dan ciptaannya, bukan pada keegoisan diri yang sibuk mencari kepuasan dan pemujaan.
Orang yang semakin dekat dengan Tuhan dan sesama, dialah yang akan beroleh surga, yaitu kebahagiaan yang sejati. Singkatnya, satu tanda bahwa praktek iman kita itu sudah benar adalah kalau kita sudah bahagia, atau kalau kehadiran kita membahagiakan bukan menyakiti hati orang lain. Kalau belum, saudara, periksa cara kita beragama, pasti masih ada yang keliru. Terima kasih, jangan lupa bahagia.